Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gemeter ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Kiai Haji Marzuki Ki HMA yang sekarang beliau sedang OTW, mungkin macet. Yang saya hormati Rektor Al-Aqidah Al-Hashimiyah yang insya Allah sedang dalam perjalanan karena jauh. Insya Allah beliau juga akan hadir membersamai kita. Yang terhormat Ketua Fatayat Nahdlatul Ulama Tangerang Selatan Ibu Hajah Ifatiza Mimah. Dari tadi saya menunggu beliau, mungkin sedang OTW juga. Ustaz Muhammad Yahya selaku Ketua Yayasan Manarul Quran yang saya hormati, Bapak Haji Derajat yang Masya Allah beliau meluangkan waktunya untuk membersamai kita pada pagi hari ini yang saya hormati, Ibu Hajah Imana selaku bunda kita yang saya hormati, Ibu Hajah Alifah selaku Ketua Majelis Taklim Majra'atul Quran yang saya hormati beserta jamaahnya. Terima kasih atas kedatangannya. Ayahanda kami bersama Ustadz Muhammad Ihsan yang jauh-jauh dari Pondok Indah, beliau selalu membersamai kami mulai dari awal Rintis Al-Manar sampai sekarang yang luar biasa, Masya Allah. Terima kasih atas kehadirannya. Ibu-ibu Majelis Taklim Ar-Ridha yang luar biasa, Masya Allah. Terima kasih atas kedatangannya. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, ini adalah momen terpenting bagi kalian, momen yang bersejarah untuk kalian. Setelah berletih-letih bersusah payahnya kalian menghafalkan kalamullah, mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi, yang dilihat adalah Al-Quran. Dan teman-teman kalian itu saja. Membosankan memang hal yang wajar, dan kami akui itu. Tapi dari semangatnya kalian pada kesempatan hari ini, saya mengajukan apresiasi yang setinggi-tingginya. Anak-anakku, alhamdulillah, seperti yang tadi telah disampaikan oleh alumni angkatan kedua kita, Ustadz Muhammad Yogi, yang sekarang menjadi pembina Rumah Tahfiz Bukaka yang di bawah naungan Bapak Suhadi Kala, itu di Luwu yang ditunjuk adalah dari alumni kita. Alhamdulillah. Berdirinya Rumah Al-Quran Al-Manar ini tidak dengan berdirinya Rumah Al-Quran Al-Manar yang sekarang peralihan status menjadi yayasan, itu hal yang sangat luar biasa. Penuh dengan darah dan air mata, karena perjuangan kita di dalam Islam tidaklah mudah. Anak-anakku, kami merintis Rumah Al-Quran Al-Manar itu sejak tahun 2016 dengan meloloskan angkatan pertama dari alumni ibu-ibu, dari alumni angkatan pertama dari mahasiswi itu sebanyak 8 orang. Alumni kedua itu yang terbanyak, sebanyak 35 alumni. Alumni ketiga itu 19 orang. Dan alumni keempat kemarin hanya 8 orang, dan sekarang masih bertahan di angka 8. Anak-anakku, guru saya pernah berkata, Sagaf, karena dulu saya mondoknya di Al-Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Bakar bin Salim di Al-Asyiah Nurul Iman. Gurunya beliau berkata, Sagaf, anak-anakmu tidak akan yang insya Allah tidak akan ada yang miskin. Murid-murid kamu dan murid-murid kamu tidak akan ada yang miskin, insya Allah, dengan izin Allah, dengan syarat adalah taat. Yang pertama, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada orang tua, taat kepada perintah guru. Karena semuanya adalah membimbing kalian ke arah yang lebih baik. Itulah yang menjadi pedoman bagi saya. Saya alhamdulillah, walaupun saat ini kami terlihat memang tidak terlihat, Bunda, karena memang yang pengen kami tampil adalah murid-murid kami. Karena pada dasarnya
dasarnya keberhasilan seorang guru adalah dilihat dari keberhasilan seorang murid. Murid angkatan pertama sekarang tercatat di Jogja sudah memiliki pondok pesantren gratis. Itu angkatan pertama, namanya Hani. Angkatan pertama juga yang sekarang ada salah satu dari santri kita yang pergi berdaurah, ada rumah tahfiz mutmainah di Ciputat. Itu dari angkatan pertama yang sudah mendirikan yayasan dan sudah mendirikan rumah tahfiz, karena kami mengajarkan mereka dengan susah payah dan berletih-letih dulu di Al-Manaf, tidak diajarkan mereka untuk hidup bermewah-mewah. Karena itu adalah ajaran guru saya dulu. Saya mondok, ibu-ibu, bapak-bapak. Mondok itu paginya makan singkong, siangnya tempe sepotong, malamnya tempe sepotong juga. Tidak diajarkan kami untuk hidup mewah. Tapi alhamdulillahnya berdampaknya sampai sekarang. Dan anak-anak kami pun seperti itu. Karena perjuangan yang mereka dapatkan, itulah yang mereka ajarkan kembali kepada anak-anaknya mereka, ibu-ibu. Alumni angkatan pertama, alhamdulillah sudah 2 orang yang telah merintis rumah tahfiz. Kemarin saya diajak untuk ke Jogja, sampai saat ini saya belum datang di sana. Walaupun mereka masih merintis. Tapi itu apresiasi yang sangat bangga bagi saya. Alumni angkatan kedua yang tadi berdiri di depan kita, itu adalah Muhammad Yogi dan beserta beberapa temannya. Itu ditarik ke Bukaka untuk menjadi pembina, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Itu hal yang membanggakan bagi kami. Perjuangan mereka menghafal Al-Quran telah mengangkat derajatnya mereka untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang tadinya mungkin dari mereka yang tergolong dari orang-orang yang kurang dalam segi ekonomi. Saya tidak mengatakan mereka adalah yatim, saya tidak mengatakan mereka adalah miskin. Pada dasarnya mereka adalah orang yang berilmu, adalah orang yang paling kaya sedunia sejahtera, insya Allah dunia akhirat. Oleh sebab itu saya mengatakan mereka ini orang yang paling kaya. Dengan ilmunya kalian harus meningkatkan kualitasnya. Anak-anakku, saya berharap jangan sampai kalian nanti seperti kacang lupa kulitnya. Tetaplah menengok. Walaupun kami ini, saya tergolong orang yang paling galak, ibu, bapak, dalam mendidik anak-anak ini. Mereka ini sering dimarahin. Pagi, siang, sore, ada yang lari juga dari saya. Ada yang gak mau berbelok arah setelah alumni. Jangan seperti itu. Semarah-marahnya orang tua terhadap anak, semarah-marahnya guru terhadap anak didik, mereka itu tanda sayangnya terhadap kalian orang. Jangan berbelok arah. Ingat, ini adalah bukan finishing daripada kalian. Ini adalah awal kalian. Awal kalian ini, ibu-ibu, bapak-bapak, dari 8 anak-anak ini, alhamdulillah, ini ada juga yang benar-benar dari nol. Kami ini santri kami tidak semua melulu udah menghafal Al-Quran, tapi kami mendidik mereka ini dari benar-benar nol. Ada yang baru belajar sholat, ada yang baru belajar baca alif bata, ada yang macam-macam. Bahkan kami juga dari beberapa santri ini ada yang ada yang jadi preman. Kami bawa juga ke sini. Tapi alhamdulillah Allah merubah mereka dengan Al-Qur'annya mereka. Luar biasa. Al-Quran itu bisa merubah manusia menjadi lebih baik, tapi manusia tidak bisa merubah Al-Quran itu. Oleh sebab itu, anak-anakku, ini prestasi yang luar biasa. Tolong ditingkatkan. Tadi ceramahnya udah panjang kali lebar yang disampaikan oleh Ustadz Yogi. Saya hanya menyampaikan sejarahnya saja. Dari Al-Manar ini, yang tadinya rumah Al-Quran Al-Manar, sekarang pembalikan status Manarul Quran, sudah berubah yayasan. Karena kemarin kata notarisnya sudah di depan mata. Kira-kira apa nih? Membikin yayasan itu harus 3 suku kata. Akhirnya kata Ustaz Hani, ada saja ya sudah. Karena sudah terlanjur dan sudah ada notaris di depan mata, kami asosiasikan saja seperti itu. Jadi ibu-ibu, kami ini bukan orang yang kaya.
tapi dalam segi harta, tapi kami adalah orang yang kaya dalam hati. Sekarang alumni angkatan kedua saya turunkan ke lapangan karena mereka yang di Lombok yang sedang alumni dan berada di daerah Lombok sekarang sedang banjir bandang di Kota Mataram. Banjir bandang di Kota Mataram, mereka koordinasi dengan saya, Ustazah, sekarang banjir bandang di Lombok, di Mataram. Bagaimana tanggapannya? Turun kalian ke lapangan. Kalian harus mengamalkan apa yang kalian dapatkan. Al-Quran itu mengajarkan semuanya, termasuk memperhatikan kemanusiaan. Turun ke lapangan kalian, walaupun seadanya. Kami kemarin saya hanya mengirimkan uang 500.000 ibu-ibu. Mereka terjun ke lapangan. Kemudian saya koordinasi dengan wali-wali murid yang ada di Lombok. Mereka datang dengan uang sisipan dari AKAS alumni nggak sebanyak. Mereka sisipkan 5.000, 10.000. Mereka terjun ke lapangan. Oleh sebab itu anak-anakku, pesan dari saya, tolong kalian jaga, perhatikan. Jangan sampai kalian tuh memperdulikan diri kalian tapi tidak dengan orang lain. Ketika musibah harus kalian saling bantu, saling sayang menyayangi. Alumni angkatan pertama sampai dengan angkatan sekarang, saya berharapkan seperti itu. Bermanfaatlah kalian untuk umat. Insya Allah kalian tak perlu mengharapkan apa-apa dari orang lain atas apa yang kalian perbuat. Tapi saya yakin Allah yang akan membalas kalian berlipat ganda daripada itu. Sekarang makanya tadi saya mengundang dan berharap banget untuk Rektor Al-Aqidah berdatang sebelum saya sambutan, karena saya pengen menghubungkan mereka dengan Dinas Sosial Lombok Timur dan juga Pemda di sana. Karena anak-anak kami ini setiap kali ada bencana mereka turun tanpa diekspos. Dan setiap kali ada bencana apapun mereka turun. Hanya mungkin status Facebook saya doang atau status WA saja. Itu nggak diperhatikan oleh semua orang karena kami ini tidak terlihat. Dan itu mungkin saya maunya memang iya seperti itu. Biarkan anak-anak kami saja yang terlihat. Berbuat tidak harus dilihat oleh mata manusia. Tapi saya yakin Allah yang akan mencatatnya. Biarkanlah kalian bergerak atas hati nurani kalian untuk memikirkan saudara-saudara kita. Bagaimana keadaan saudara kita di Gaza? Tolong diperhatikan, walaupun sedikit, sisipkan kalian itu penghasilan kalian. Tolong lihat ada yayasan mana yang memikirkan ini, merapat kalian tuh, tidak harus fanatik dengan satu organisasi. Perhatikan, oh begini, kalau sekiranya kita tidak seperti itu, kalau misalnya kita di posisi teman-teman kita di Gaza, siapa lagi yang memperhatikan kita? Ya? Nah, di angkatan kedua itu banyak sekali anak-anak yang sudah menjadi pimpinan-pimpinan yayasan, pimpinan rumah tahfiz, apalagi masjid-masjid mereka lah yang selalu mengisi. Ada juga di Sulawesi, Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Begitupun angkatan kedua kemarin masih proses dan sekarang anak-anakku sekarang kalian berproses, inilah awalnya kalian. Nah, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila banyak kata dan mohon maaf juga apabila kami dalam acara ini sangat sederhana yang kami siapkan, baik berupa air minum mungkin ibu-ibu, jajannya mungkin, maupun nanti apa segala macam lah. Kami termasuk naik tangga ya ibu-ibu, mohon maaf. Masya Allah Bude, beliau ini tetangga kami yang memperhatikan kami di Babu Apus. Kami menempati rumah yang setelah dari Al-Manar, kami menempati rumah beliau Ibu Haji Imana, Masya Allah, dengan keluasan hati beliau mempersilahkan untuk kami menempati rumah tanpa kami ngontrak. Ketika kami pindah waktu itu, itu santrinya lumayan banyak. Nah, setelah itu kami pengurangan santri. Kami izin sama Ibu Haji Imana, boleh nggak kami menitip anak-anak di sini dengan membangunkan mereka dari triplek alhamdulillah masuklah 25 anak dan selebihnya kami pengurangan dititipkan ke yayasan termasuk di Pondok Cabe di rumahnya Ki Haji Ali Rusdi. Ini adalah sebuah proses
Dan Pak Haji Derajat, mohon maaf apabila mungkin kami di sana berisik. Setiap pagi itu anak-anak udah ya hayum saja, udah berisik itu dengan di mikrofon. Kami mohon maaf, Bunda kami mohon maaf juga. Udah berisik, terus pagi, siang, sore, malam yang didengar adalah suara mereka aja. Itu kami mohon maaf dengan sangat kerendahan hati kami. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam